Kondisi asam urat yang tinggi seringkali disepelekan dan diremehkan oleh masyarakat. Mereka menganggap itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan diabetes, penyakit jantung ataupun hipertensi ataupun yang lain. Apakah betul seperti itu? Saya Dr. Arif Nuruddin, SPPD KR Finasim. Simak kata doktermu sampai akhir. Asam urat yang tinggi sering disebut dengan hiperurisemia. Adalah satu kondisi terjadinya penumpukan asam urat di dalam darah. Tetapi kadang-kadang asam urat juga menumpuk pada sendi. Sehingga itu yang sering menimbulkan bengkak pada sendi, nyeri pada persendian yang kita sebut dengan gout arthritis. Jadi ada asam urat yang menumpuk pada darah dan ada asam urat yang menumpuk pada persendian. Ini harus kita pahami bersama. Ketika asam urat sudah sampai kepada sendi, maka akan terjadi serangan pada sendi. Apa gejalanya penyakit asam urat yang menumpuk pada sendi tersebut? Yang pertama terjadi pembengkakan yang sangat sakit pada persendian, dan ketika serangan yang pertama, biasanya sendi yang terserang adalah sendi pada jempol kaki. Ini disebut dengan podagra. Jadi pertama kali serangan asam urat terjadi pada jempol kaki, bukan pada tulang belakang, bukan pada tangan ataupun tempat yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa tempat yang terjadi serangan tersebut akan tampak kemerahan, kemudian dia sangat nyeri, bahkan dengan tiupan angin pun dia terasa nyeri. Ini ciri khasnya dari asam urat, sampai orang tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan ciri khas dari asam urat. Kemudian yang ketiga gejalanya adalah biasanya keluhan akan muncul setelah orang tersebut berdiam dalam waktu yang cukup lama. Misalnya dalam waktu tidur malam, pagi hari tiba-tiba serangan. Atau ketika duduk di kereta api dalam waktu yang lama, dia bangun pun terjadi serangan. Maka ini merupakan ciri khas dari gejala asam urat. Jadi tidak asam urat terjadi di pinggang, di kepala, ataupun di tempat yang lain. Banyak masyarakat yang mengira asam urat itu hanya serangan pada persendian saja. Ternyata tidak. Penumpukan asam urat dalam darah ini akan menimbulkan masalah serius tidak hanya pada persendian. Jika dia menumpuk pada ginjal, maka akan terjadi batu urat. Tentu ini akan menjadi masalah kalau terjadi sumbatan, lama-lama terjadi gagal ginjal. Kalau dia menumpuk pada pembuluh darah, maka akan terjadi aterosklerosis. Ini pun akan menimbulkan masalah pada jantung, pada pembuluh darah, sehingga sering terjadi serangan jantung karena asam urat yang tinggi. Kalau dia menumpuk pada sendi, barulah terjadi gout arthritis ataupun serangan asam urat pada persendian. Sering bengkak, sering nyeri, sehingga orang tidak bisa beraktivitas lagi, maka akan terjadi kualitas hidup yang menurun gara-gara asam urat ini. Lalu bagaimana jika sudah terjadi asam urat yang tinggi dalam darah? Ada satu catatan yang mesti kita pahami. Asam urat yang tinggi dalam darah belum tentu menimbulkan serangan pada persendian. Dan juga asam urat yang rendah belum tentu tidak menimbulkan serangan pada persendian. Kenapa? Karena yang menyebabkan serangan pada sendi adalah ketika asam urat tersebut masuk ke dalam persendian, bukan di dalam darah. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi serangan asam urat seperti ini? Maka silahkan konsultasikan dengan dokter ya, untuk memastikan bahwa obat yang diberikan benar. Kebanyakan masyarakat ketika terjadi nyeri pada sendi langsung pergi ke apotik tanpa resep dokter, kemudian mereka membeli obat asam urat dan mereka meminum obat tersebut tanpa aturan yang jelas. Ini tentu sangat berbahaya. Mungkin bukan asam urat diagnosisnya, dia sudah meminum obat asam urat. Dan semua obat-obat anti nyeri ini akan menimbulkan kerusakan pada lambung, pada ginjal, dan seterusnya. Maka tentu sangat berbahaya sekali. Maka yang perlu dilakukan adalah pastikan bahwa nyeri tersebut adalah karena asam urat yang tinggi. Kalau sudah seperti itu, biasanya serangan asam urat ini akan membaik dalam waktu sekitar 7 hari. Kemudian apa yang dilakukan? Perbanyak minum air putih. Kemudian boleh meminum obat-obat anti radang, anti nyeri, ya. Kemudian bisa diberikan kortikosteroid, kemudian bisa diberikan obat penurunan asam urat sesuai dengan petunjuk dari dokter tentunya. Jadi langkah pertama adalah pastikan bahwa itu asam urat. Jika sudah itu pasti asam urat dan sudah konsul kepada dokter, maka bisa dilakukan dengan memberikan obat-obat anti nyeri ketika nyeri, dan ketika sudah tidak nyeri bisa dihentikan obatnya tersebut. Asam urat yang tinggi ini bisa menyerang semua usia, tidak harus orang tua. Bahkan sekarang orang-orang muda pun sudah asam uratnya tinggi, sudah terjadi serangan gout arthritis. Lalu bagaimana sih pencegahannya supaya dia tidak terjadi serangan asam urat? Yang pertama adalah memperbaiki pola hidup dan pola makan yang sehat. Pola hidup yang sehat adalah olahraga secara rutin,
Kemudian menjaga pola makan, tidak terlalu banyak makan yang mengandung purin tinggi. Apa itu makanan yang mengandung purin tinggi? Adalah makanan-makanan seperti jeruan. Jeruan itu sangat banyak kadar purinnya. Kemudian seperti melinju, seperti kacang-kacangan, ini juga semuanya mengandung purin yang cukup tinggi. Dan makanan-makanan lain yang memang disinyalir ataupun di situ ditertera bahwa purinnya tinggi. Tetapi di pedesaan sekarang banyak orang yang ketika terjadi serangan asam urat, mereka memantang semua makanan. Ini adalah salah, perilaku yang salah. Karena kalau mereka memantang semua makanan, tentu yang terjadi adalah malnutrisi, kekurangan gizi. Maka ada satu kaidah, jika terjadi serangan asam urat, maka makan makanan tertentu itu akan memicu asam urat, maka itu tidak boleh. Tapi jika tidak memicu asam urat, maka itu masih dalam batas diperbolehkan. Kenapa? Karena hampir semua makanan, terutama sayur-sayuran hijau, itu mengandung asam urat tapi kadarnya tidak terlalu tinggi. Kalau harus memantang semuanya tentu akan terjadi malnutrisi. Maka diperbolehkan sayuran yang ketika dimakan tidak menimbulkan dampak yang serius. Olahraga apa yang dianjurkan ketika menderita asam urat ataupun gout arthritis ini? Maka lakukan olahraga yang tidak menumpu terlalu berat pada persendian. Tentu persendian pada kaki ya, termasuk pergelangan kaki, termasuk lutut dan seterusnya. Apa olahraganya? Yang paling disarankan adalah berenang. Renang merupakan olahraga yang sangat bagus untuk pasien-pasien yang menderita masalah pada persendian termasuk asam urat. Kemudian yang kedua, sepeda statis ataupun sepeda yang tidak statis itu diperbolehkan. Asalkan memang menggunakan pelindung lutut seperti deker ataupun yang lain gitu. Maka olahraga yang disarankan sekali lagi yang tidak menumpu pada persendian. Jadi, jika ada keluhan yang mengarah kepada penyakit asam urat tinggi, secepatnya konsultasikan dengan dokter terdekat dan kemudian jangan mengobati sendiri dengan obat-obatan bebas tanpa dengan resep dokter karena itu akan menimbulkan masalah baru selain asam uratnya tersebut. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube RSUD Dr. Muwardi dan nyalakan tombol lonceng supaya Sobat Muwardi tidak ketinggalan informasi terkini dari pakar-pakar yang berkompeten di dunia kesehatan. Semoga sehat selalu.